kita lanjut di video berikutnya. Oke, karena cuaca udah mulai bersahabat, gak pakai lama, langsung aja kita pretelin bodi-bodinya nih semuanya. Syukur-syukur bisa sekalian sama mesin dan kayak kakiannya ya, biar nggak pakai lama. Kamera udah ready buat di time lapse, yuk kita progres. Nah nih alhamdulillah ya udah kelar kecopot semua nih bodi-bodinya. Kita bahas dari bagian kaki depannya dulu kali ya. Nah untuk depannya nih, aduh, mengalami kebocoran ya, mana nih? Nah ini parah nih. Tapi mudah-mudahan asa nggak baret ya. Memang kalau dilihat sih kayaknya si asa sih masih aman. Tinggal dibongkar aja ada baret apa enggak. Yang sebelah kanannya, kalau yang sebelah kirinya nih, aduh, gila parah. Sampai ngocor gini ya. Pantesan aja motornya ngambang-ngambang gitu kayak kakiannya. Ternyata sok kayak begini. Terus kalau untuk dari segi perkabelannya sih masih aman ya, masih standar nih. Itu kayak bagian selang rem susunannya begini tuh, masuk ke dalam. Kabel bodi juga. Nah pasti di belakang ini kabel gas sama kabel cuk tuh ke bawah. Dah di bagian perkabelannya. Terus di bagian stangnya, kalau untuk stangnya memang Mas Antoni curhat nih, karena di bagian sini nih patah dia tuh, dilas. Kacau ya. Susunannya kabel-kabel bawah. Nah kabel susunannya tuh udah ke bawah, selang filter juga ke bawah tuh, selang bensin. Mari set. Oh. Baru ya si standar. Mana packingnya udah pada rembes-rembes. Bloknya masih baru ini kayaknya sini, blok mesinnya nih tuh masih bersih betul. Ganti blok ternyata dia. Terus untuk kabel bodinya nih dari sebelah kanan tuh masih ada karetnya ya. Tuh. Ini juga harusnya nanti kita lengkapin pakai karet nih untuk bagian sininya nih, komsir. Oke, segini dulu. Habis itu kita apa ya? Kita copotin perkabelannya. Habis copotin perkabelan, baru kita lanjut ke part berikutnya. Yuk. Kita mau time lapse cuman baterainya habis. Ya udah kita ambil kabel dulu, baru kita time lapse. Yuk. Sekarang udah ke copot semua ya, bodi-bodinya udah pada berantakan parah. Untuk bodi di sini nanti bakal langsung dibawa ke tukang repaint. Untuk shock juga tadi udah di fitting pakai RCB. Setelah diperbaiki bodi kanan kirinya itu tetap masih aman ya, nggak usah nyok-nyok lagi. Berarti sekarang gue pengen pasang dulu nih shock yang sementara. Habis itu kita bongkar mesinnya. Untuk stang lebih baik diganti aja sama yang baru nih, karena yang lamanya udah las-lasan. Gue juga udah kabarin Mas Anto selaku owner motor ini buat belanjain spare part untuk mesin dan barang-barang yang perlu digantiin. Oke, mungkin segini dulu progres hari ini. Kita lanjut di hari berikutnya aja ya. Sekalian kita copotin mesin, bersihin rangka dan lain-lainnya.
Oke, lanjut dari berikutnya. Kali ini gue pengen lanjutin project Vega New punya Mas Anto ya. Dan kebetulan sekarang lagi azan, kita break azan dulu. Kali ini gue pengen lanjutin projectan sebelumnya ya, dari motor Vega New punyaan Mas Anto dari Ciputat. Dan sekarang gue pengen progres serah terima body ke temen gue dari Santuy Project untuk mempercayakan body Mas Anto ini dikerjain olehnya. Dan sekarang lagi progres ngikat bawa bodinya. Ini dia bodinya. Nah, lagi diiketin nih sama si Sandi dari Santuy. Walaupun kita kerjainnya kagak santuy, tapi kata dia santuy. Nah, ini bodinya nih. Untuk bodi belakangnya ditaruh di kardus, terus ada spakbor depan standar, dasi, pad body sama 3 behel ya. Satu behel standar, satunya behel spak nano gen 2 dan gen 1. Itu yang gen 1 punyaan gue nitip ya. Soalnya gue beli barang second cuman original. Untuk sayap-sayapnya ditempelin di motornya nih. Karena kebetulan motor juga Vega New, jadi untuk mempersingkat bawaan atau memperingkas bawaannya, jadi ditempel aja di motornya. Nah, setelah udah bisa ke bawah, baru kita lanjutin, kita keluarin nih Veganya Mas Anto. Habis itu kita coba nyalain starternya. Mungkin untuk aki kita minjem punya bangke sama bendiknya dulu ya, buat ngetes dulu. Oke. Aman, santuy? Aman. Siap, kita lanjut di progres selanjutnya. Yuk. Ya, salam. Untuk bagian mesinnya ya, ini punya Mas Anto ya. Di bagian koplingnya nih, karetnya udah kena. Terus loncengannya gosong. Ininya juga gosong. Aduh. Ntar kita bersihin deh. Mungkin keadaan before kayak begini ya. Deh, kita lanjut bongkar dulu. Ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Kalau buat apa sih namanya nih, mangkoknya ini itu udah gosong tuh, kacau. Udah bergaris juga, udah kemakan terlalu banyak ya. Sama kampas kopengnya juga udah gosong nih. Ini sih nggak bakal pakai lagi sih. Tapi kalau buat platnya masih bisa kepake. Ya udah, mungkin sekarang gue pengen bersihin dulu karena keterbatasan waktu. Dan juga tadi karena kondisi hujan, jadi baru saya sekarang. Oke, lanjut di hari berikutnya. Ini gue udah kelar ngelas ulang ya. Ini nggak jadi diganti baru. Untuk budget tadi sih karena di budget kita beliin baru, cuman ya hasil kita las dulu aja. Nanti jadi budget yang sebelumnya itu bisa diakumulasin buat ke barang-barang yang lain. Contoh kayak misalkan bisa buat beli bracket, selang rem yang CNC atau yang lainnya.
Nah terus untuk rumah kopling udah gua rumah kopling yang sebelumnya otek ini ya, Gordon Brown. Ini yang sebelumnya otek udah gua pantek ulang ya, udah kuat lagi, jadi nggak bakal ngaung. Terus kalau buat gandanya mungkin pakai copotan ya, yang punya gua bekasannya. Dan sekarang mungkin gua pengen fitting dulu nih sebelum penurunan mesin. Gua pengen fitting saklar kanan kirinya dulu untuk pasnya di mana dan enaknya gimana. Karena kalau buat turun mesin nanti biar sekalian gue copotin yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya ketika udah turun mesin ya udah kita langsung bawa ke tukang cat sama ke tukang vapor blasting buat proses. Jadi yang tersisa cuman rangka aja, rangka stang sama segitiganya. Untuk as depan, untuk sok depan ini kayaknya sih gue ganti as kayaknya ya, cuman belum gue laporan ke owner. Paling ya udah kita coba copotin dulu, ganti seal dan lain-lain. Sekarang mungkin kita fitting dulu nih untuk saklar kanan kirinya. Nah bicara soal saklar, nah di sini udah ada ya. Untuk saklar kanan ya, di sini gue pakai kepunyaan Fiction Old. Soalnya ownernya minta biar ada hazardnya nih. Ini hazard. Engine cut off, hazard sama starter. Jadi lebih simpel, lebih padat juga. Terus yang saklar kirinya menggunakan Fiction Old. Untuk kelistrikan nanti kiprok pakai Nmax, lampu udah pakai billet matrix yang 1,5. Ya udah langsung aja kita fitting. Untuk progres saklarnya mungkin kita skip aja, nanti kita lanjut ketika udah selesai dapat lubangnya. Yuk. Oke, untuk fitting dudukan saklar udah kelihatan ya. Udah gue tanda ini di sini. Ini yang kanan dan ini yang nyangkut dan ini yang kirinya nih. Karena keterbatasan alat, yaitu alat bor gua ketinggalan di condet. Ya udah, penting udah kelihatan tandaannya. Mungkin hari ini gue pengen coba copotin arm sama standar 2 nya nih. Terus kalau untuk sok depannya ini gue pengen copotin juga, sekalian gue cek. Habis itu kita antar ke tukang powder atau vapor blasting biar langsung progres ke pengerjaan. Ya udah, nggak pakai lama lagi. Mana ikem? Oh, ikem di sana. Nanti kita tempel di sini. Habis itu kita time lapse buat progres pengerjaannya. Yuk, kita time lapse aja. Oke, lanjut di progres permutilasian ya. Ini untuk sok depan udah kecopot dari segitiganya. Mungkin nanti pengen gue copot asnya nih, apakah baret apa enggak. Terus kalau mesin udah termutilasi ya, udah pisah nih dan di sana tuh sedap. Oke, abis ini gue pengen coba nih copotin asnya dulu ya, sembari nunggu ponakan gue datang kemari bawain barang-barang, sekalian bantuin gue sedikit demi sedikit. Gue pengen minta tolong melokin ini nih, nah buatnya pakai item aja. Aduh, mau garap sok depan modelnya begini lagi, bukan ngedrat, tapi nggak apa-apa. Gue udah ada punya special tools, gue beli online ya. Ini dia nih, murah, cuma 10.000 dia, jadi nggak pakai neken-neken lagi. Ininya yang udah ketekan. Ya udah, kita progres aja. Kita time lapse di sini ya. Yuk cek hidrat. Eksekusi standar 2 nya dulu nih, kita tebolakin soalnya asnya udah dicopotin. Yuk, penyakit PGR Nio, asnya nggak mau dicopot, pak. Udah, kita lanjut aja copotin yang lain nih. Copotin sok, copotin arm, velg. Habis itu kita cuci rangkanya, kita bawa ke tukang cat sama tukang powder coating. Udah ada asisten kita nih, si Padlan ya. Yuk gas, kita time lapse aja. Oke, udah pada pececeran semua nih. Lanjut kita nyuci rangka, cuman di belakang, tetap nanti kita time lapse.